Assalamualaikum semua, kembali bersama saya Ronald Rulindo PhD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Apa itu? Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Ketika Menteri Keuangan Purbaya memutuskan memindahkan 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN, langkah ini justru langsung jadi perbincangan. Ada yang menyebut ini gebrakan, ada juga yang menilainya hanya sekedar manuver. Tapi satu hal yang pasti, uang negara yang selama ini tidur di kas Bank Indonesia kini dipaksa bekerja. Namun kebijakan sebesar ini tentu tidak terlepas dari kritik. Mari Pangestu, mantan menteri dan juga mantan direktur Bank Dunia, menilai masalah ekonomi Indonesia ini bukan pada likuiditas, melainkan pada permintaan yang lemah. Ya, ada benarnya juga karena angka loan to deposit ratio perbankan terutama di bank-bank himbara ini atau bank-bank BUMN ini masih berkisar 86%. Jadi masih aman. Bahkan masih ada ruang untuk menyalurkan pinjaman. Tetapi apa gunanya ruang itu kalau tidak ada yang mau meminjam? Nah, inilah yang menjadi dasar kritik tersebut ya. Karena saat ini daya beli tengah merosot. Perusahaan enggan berekspansi. Kredit bisa saja disalurkan tetapi risiko macetnya membayangi. Sementara itu, masyarakat menunggu manfaat langsung dari 200 triliun tersebut. Dr. Tompi, seorang dokter kecantikan yang juga musisi, ikut bersuara. Ini sudah diguyur 200 triliun tapi bunga pinjaman masih tinggi, nyaris tidak berubah dari sebelumnya. Nah, kritik ini mungkin mencerminkan kegelisahan banyak pelaku usaha. Dana segar sudah ditaruh, simpanan jadi murah tetapi beban kredit tidak berkurang. Kenapa bunga kredit tetap tinggi? Ya, ada beberapa alasan di balik itu. Pertama, bank mungkin masih mengejar margin keuntungan untuk akhir tahun. Dengan dana besar yang tiba-tiba masuk, tentu ekspektasi laba harus dipertahankan, ya, sehingga suku bunga juga mungkin tidak bisa turun dengan cepat. Kedua, profil risiko masih dinilai tinggi. Prinsip keuangan kan sederhana ya, high risk high return. Jadi selama risiko usaha belum turun, bunga kredit pun susah ikut turun. Ketiga, transmisi kebijakan moneter memang lambat ya. BI sudah menurunkan suku bunga acuan dan LPS pun menurunkan suku bunga penjaminan. Tapi efek ke kredit butuh waktu dan seringkali lebih kecil dibandingkan penurunan bunga simpanan. Masalahnya bukan hanya di situ aja sebenarnya. Kalau kita lihat pemerintah daerah ada masalah juga di situ. Triliunan rupiah APBD parkir di Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Ironisnya BPD ini seharusnya membiayai pembangunan, tetapi mereka justru lebih banyak menyalurkan kredit konsumtif bagi ASN, pinjaman gaji, pinjaman belanja, pinjaman gaya hidup dan segala macamnya. Padahal dana itu berasal dari utang pemerintah juga, baik obligasi ke masyarakat ataupun pinjaman luar negeri. Uang yang mestinya membangun jalan, jembatan dan fasilitas publik malah habis untuk cicilan konsumsi. Akhirnya kita rugi dua kali nih. Pembangunan tidak berjalan sementara utang tetap harus dibayar dengan bunga. Nah, disinilah nilai ekonomi Islam memberi arah sebenarnya. Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 7 menegaskan supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Ya. Uang itu bukan untuk ditahan atau hanya berputar di kalangan terbatas. Ia harus mengalir, membiayai produksi, membuka lapangan kerja, dan memberi keberkahan bagi masyarakat luas. Islam memang mengakui pentingnya cadangan. Simpanan untuk berjaga-jaga itu wajar. Tapi apa yang sebenarnya kita jaga kalau rakyat tidak bisa mencari nafkah? Apa yang kita lindungi kalau tetangga kita tidak bisa makan? Uang yang mengendap adalah amanah yang disia-siakan. Uang yang tidak bekerja untuk masyarakat adalah uang yang hilang nilai keberkahannya. Karena itu langkah Menteri Purbaya harus dipandang bukan hanya sebagai kebijakan teknis perbankan, tapi melainkan sebagai peringatan moral. Uang negara harus dipaksa bekerja. Bank BUMN wajib menyalurkan kredit ke sektor real, bukan sekedar menambah portfolio aman. Pemerintah pusat wajib segera membayar proyek-proyek yang sudah berjalan, agar kontraktor pun bisa membayar vendor, vendor bisa membayar supplier, dan supplier bisa menggaji pekerja. Pemerintah daerah juga harus berhenti memarkir dana di BPD untuk kredit konsumtif dan mulai menyalurkannya sesuai dengan nama dan mandat pembangunan daerahnya itu. Jadi 200 triliun ini hanyalah awal. Kalau dikelola dengan benar, ia bisa jadi darah segar yang menghidupkan perekonomian. Namun jika salah kelola, ia hanya menjadi angka di laporan keuangan, sementara rakyat tetap menunggu. Disinilah letak kewajiban pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah harus benar-benar bekerja, bukan sekedar terlihat bekerja. Anggaran harus terserap sesuai tujuan, bukan ditahan demi pencitraan. Pembayaran kepada vendor harus segera dilakukan supaya mereka bisa melanjutkan usaha, membayar pekerja dan meneruskan rantai ekonomi ke bawah. Dari vendor ke supplier, dari supplier ke pedagang, dari pedagang ke konsumen, disitulah ekonomi bergerak dan kehidupan rakyat ikut terangkat.
Ekonomi Islam mengajarkan bahwa uang yang mengalir membawa keberkahan, sementara uang yang berhenti hanya menimbulkan bencana. Karena itu, jangan hanya bekerja untuk kelihatan bekerja saja, bekerjalah untuk tujuan yang jelas. Tujuannya itu kan sederhana, tetapi agung, kesejahteraan masyarakat Indonesia.